Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sekarang mau ke daerah kota Purwakarta dulu ya guys, temen. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 255 Dewa Ilusi Gu. Sekte penyihir hitam memiliki banyak cabang. Salah satunya, Sekte Dewa Penyihir, mengkhususkan diri pada Foodu dan racun. Sebagian besar murid Sekte Dewa Penyihir pandai mengolah racun, dan hanya inti sebenarnya dari Sekte Dewa Penyihir yang dapat menguasai teknik Gu. Proses kelahiran seorang Gu adalah dengan memasukkan racun yang ditimbulkannya ke dalam sebuah benda dan membiarkan mereka saling menggigit dan membunuh. Pada akhirnya, yang terkuat akan bertahan dan berubah menjadi seorang Gu. Teknik Gu juga merupakan jenis seni yang aneh, dan Chu Chen secara alami memiliki pemahaman tertentu tentang teknik Gu. Dari apa yang terjadi pada Yang Xiao Jin, racun dalam tubuh Yang Xiao Jin kemungkinan besar adalah sejenis racun dengan racun narkotika yang dapat menimbulkan ilusi. Latar belakang keluarganya dan beberapa pengalamannya sendiri hanyalah ilusi yang diciptakan oleh imajinasinya sendiri. Gu jenis ini unik untuk Sekte Dewa Penyihir di dunia saat ini. Dewa penyihir yang disembah oleh Sekte Dewa Penyihir adalah Dewa Ilusi. Chu Chen merenung, pasti hanya ada segelintir orang di Sekte Dewa Penyihir yang dapat mengolah Dewa Ilusi Gu ini. Chu Chen, apa yang kamu pikirkan? Suara Song Yan menyela meditasi Chu Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu mencari orang kaya bernama Yang? Chu Chen tidak memberitahu Song Yan secara langsung tentang Yang Xiao Jin. Lagi pula, ini melibatkan area yang tidak bisa disentuh Song Yan. Saya tidak tahu mengapa saya selalu merasa seperti seseorang bernama yang berhutang uang kepada saya. Song Yan, siang hari, Chu Chen meninggalkan keluarga Song, menyingkirkan orang-orang yang mengikutinya, dan datang ke toko Xing Luo. Mo tua, Chu Chen sedikit terkejut. Mo Xian mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Saya baru saja menjalani prosedur pemulangan pagi ini, selalu membosankan untuk tinggal di rumah sakit. Selain itu, dimanapun hal yang sama terjadi pada penatua Kiao. Kiao Changsheng juga keluar dari situ, Paman Chu. Kiao Changsheng dengan tulus mengagumi Chu Chen. Chu Chen membuat kemajuan pesat dalam teknik penyelamatan nyawa jarum emas hanya dengan sedikit bimbingan. Bagaimana kabar kaki Tuan Mo? Chu Chen bertanya. Saya perlahan-lahan sadar kembali, dan saya tidak jauh lagi akan jatuh ke tanah. Mo Xian tersenyum. Dia awalnya mengira bahwa dia hanya bisa mengandalkan kursi roda untuk menghabiskan seluruh hidupnya. Tetapi dia tidak menyangka tulang-tulang tuanya bisa diselamatkan. Setelah mengobrol sebentar, Chu Chen melihat ke toko dan bertanya, "Mengapa kamu tidak melihat Wu Yu?" "Saya berlatih di halaman belakang," kata Mo Xian. Setelah kembali dari Gunung Sikiao, Wu Yu berlatih lebih rajin lagi. "Kalau begitu aku tidak akan mengganggunya," kata Chu Chen. "Aku datang ke sini hari ini untuk membeli beberapa bahan." Mo Xian tersenyum. "Kamu sopan saja jika mengatakan ingin membelinya." Setelah jeda, mata Mo Xian tiba-tiba berbinar. "Kamu ingin menggambar jimat?" Chu Chen mengangguk. "Saya ingin menghancurkan racunnya, dan kali ini saya membutuhkan banyak bahan." Mendengar ini, Mo Xian dan Kiao Changsheng sama-sama terkejut. Apalagi Mo Xian, ia pernah melihat Chu Chen memecahkan racun di tubuh Huang Jianghong,
bisa dikatakan butuh waktu 7 hari tanpa usaha apapun, menggunakan altar sebagai jimat dan menggunakan wine untuk memecah racun. Sekarang mendengarkan nada suara Cuchen. Racun yang harus dipecahkan kali ini mungkin tidak sederhana. Sebenarnya ada faksi penyihir kulit hitam yang melakukan kejahatan di kota Chan. Qiao Changsheng berkata dengan marah, "Paman Chu, ketika kamu memecahkan racunnya, aku akan pergi bersamamu." Mo Xian mau tidak mau bertanya, "Racun macam apa yang ingin kamu hancurkan?" Menurut pendapat Mo Xian, itu jelas bukan gu biasa yang bisa dianggap serius oleh Chu Chen. Harta paling penting dari sekte Dewa Sihir adalah Dewa Hantu Gu. Chu Chen tidak menyembunyikan apapun. Wajah Mo Xian dan Mo Xian berubah lagi. Tentu saja, mereka semua pernah mendengar nama Dewa Ilusi Gu. Dewa Ilusi Gu di sekte Wushen hanya pemimpin sekte sebelumnya dan mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi pewaris master sekte yang dapat memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Dewa Ilusi Gu. Ekspresi serius, "Paman Chu, jika kamu ingin menghadapinya kali ini, jika itu adalah master dari sekte Dewa Penyihir, aku khawatir kita perlu mengambil pendekatan jangka panjang." Chu Chen juga cukup terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Dewa Ilusi Gu sangat berharga dan langka di sekte Dewa Penyihir, dia tidak pernah menyangka bahwa hanya pemimpin sekte sebelumnya atau ahli waris mereka yang memilikinya. Chu Chen juga mengerti apa yang dimaksud Qiao Changsheng. Jika dia benar-benar menghadapi pemimpin sekte Dewa Penyihir, dia mungkin tidak cukup kuat. Kekuatan pemimpin sekte Dewa Penyihir jelas berada di atas level bawaan. Tapi Chu Chen masih selangkah lagi untuk menjadi bawaan. Itu juga karena Chu Chen melewatkan waktu latihan selama 5 tahun. Sejujurnya, saya belum tahu siapa musuh yang akan saya hadapi. Chu Chen membuka mulutnya, menceritakan apa yang terjadi ketika dia bertemu Yang Xiao Jin kemarin dan petunjuk yang dia peroleh dari kunjungan malamnya ke Yang keluarga tadi malam. Dan akhirnya melihat ke arah Qiao Changsheng. "Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Penatua Qiao." "Paman Chu, beritahu aku," Chu Chen berkata dengan suara yang dalam. "Sementara saya bersiap untuk memecahkan Dewa Hantu Gu, saya juga meminta Penatua Qiao meluangkan waktu untuk memantau keluarga Yang. Saya khawatir mereka akan berubah karena gangguan saya kemarin." Menceritakan masalah ini saya mengambil inisiatif untuk berbicara dengan harapan Qiao Changsheng dapat membantu. Qiao Changsheng mengangguk. "Tidak masalah. Saya akan mengawasi mereka." "Chu Chen, apakah kamu yakin bisa menghancurkan Dewa Ilusi Gu?" Mo Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Saya belum mencobanya, tapi itu tidak bisa dihancurkan." Mata Chu Chen menunjukkan kepercayaan diri. Hanya 9 tuannya yang tahu betapa mengerikannya bakat Chu Chen di sekte Qi. Mo Xian tanpa sadar menahan napas. Dewa Ilusi Gu bisa dipatahkan. Ini adalah pertama kalinya Mo Xian mendengar kata-kata seperti itu. Bisakah Chu Chen memecahkan racun penahan gerbang sekte Dewa Penyihir? Mo Xian merasakan harapan samar muncul di hatinya. Saat Chu Chen sedang menyiapkan materi, dia menerima telepon dari Ning Zizu. "Paman Chu, aku akan menjemputmu besok. Kapan waktu yang tepat bagimu?" Ning Zizu bertanya. Chu Chen tertegun dan berkata, "Kemana kamu akan membawaku?" Di ujung lain telepon,
Ning Zizu merasa malu dan tidak bisa tertawa atau menangis. Besok adalah hari Jumat. Apa yang terjadi pada hari Jumat? Chu Chen tanpa sadar menjawab dan kemudian teringat. Ya, tidak masalah. Kamu bisa datang kapan saja. Setelah menutup telepon, wajah Ning Zizu berubah beberapa kali, dan dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi pahit. Paman Chu sepertinya tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Sepertinya kita tidak bisa terlalu berharap di dalamnya. Di sampingnya, pria paruh baya bergumam, saya tidak punya harapan. Ning Zizu menghela nafas pelan. Apapun yang terjadi, aku bisa bertemu kakak tertuaku lagi besok malam. Toko Xingluo. Karena insiden yang Xiao Jin, Chu Chen tiba-tiba melupakan hal penting lainnya. Dia berjanji pada Ning Zizu untuk pergi ke sasana tinju bawah tanah untuk bertarung di Yongye. Besok, Jumat, adalah hari di mana dia akan menantang Ning Zimo. Chu Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia tampak sibuk secara tiba-tiba. Setelah memilih bahan, Chu Chen siap membuka altar dan menggambar jimat langsung di toko Xingluo. Chu Chen, Xiao Wuyu, kamu berada di sini pada waktu yang tepat. Datang dan bantu membuka altar untuk menyembah surga, kata Chu Chen. Mata Mo Wuyu berbinar. Apakah kamu akan menggambar jimat 5 guntur kecil lagi? Mo Wuyu sangat terkesan dengan kekuatan Xiao Wulei talisman. Ya, Chu Chen mengangguk. Untuk menghancurkan Dewa Ilusi Gu, dia juga perlu menggunakan jimat guntur Xiao Wu untuk memecahkan kehampaan dengan guntur. Bab 256 Jimat Roh Kelas Tinggi. Tentu saja, jika Anda ingin menghancurkan Dewa Ilusi Gu, hanya mengandalkan 5 jimat guntur kecil saja tidak cukup. Mo Wuyu tidak bertanya lagi, dan segera menyiapkan altar dan mengatur buah-buahan, anggur beras, dupa dan lilin serta pengorbanan lainnya. Chu Chen sedang menyiapkan cinnabar, pena dan tinta, dan kertas kuning. Dia memberi isyarat kepada Kiao Changsheng untuk membawakan air jernih. Hanya setelah membersihkan tangan Anda dapat menggambar simbolnya. Mo Wuyu merasakan hawa dingin di hatinya. Persiapan Chu Chen untuk menggambar jimat hari ini jauh lebih rumit daripada yang dilakukan di kaki Gunung Sikiao beberapa hari yang lalu. Apakah dia ingin menggambar jimat yang lebih rumit daripada jimat Xiao Wulei? Mo Wuyu bahkan lebih bersemangat. Teknik Sekte Qi mencakup segalanya. Secara umum, ukuran sebenarnya dari kekuatan murid Sekte Qi adalah teknik jimat. Jimat 5 guntur kecil Chu Chen telah mengejutkan Mo Wuyu. Pada saat ini, Mo Wuyu bahkan lebih menantikan penampilan Chu Chen yang lebih menakjubkan. Kiao Changsheng mendorong Mo Xian mundur agak jauh. Mata Mo Xian sedikit berapi-api, menatap Chu Chen yang sedang memegang pena di tangannya. Ekspresinya tenang, dan matanya tenang. Kamu benar-benar layak menjadi murid dari Sekte Jiu Xuan. Mo Xian bergumam, seni Qimen memiliki sejarah yang panjang. Seni ini telah diwariskan dari zaman suku kuno hingga saat ini. Ini adalah harta yang sangat besar di dunia para pejuang saat ini. Jiu Xuanmen telah mewarisi seni yang paling lengkap. Qimen modern, mencakup segalanya, termasuk gunung, mantra, jimat, obat-obatan, taktik, keberuntungan, ramalan, ritual, musik, saya telah menghabiskan seluruh hidup saya mempelajari kata, ramalan,
dan saya hanya pernah mempelajari kata ramalan mampu menggores permukaannya. Tapi Chu Chen, Mo Xian menghela nafas. Gunung adalah seni bela diri, dan kekuatannya dapat menarik gunung dan sungai. Dia bisa menjadi raja dengan seni bela diri. Jimat adalah jimat, dilihat dari matanya. Keterampilan jimatnya memiliki juga mencapai level yang sangat tinggi. Jika demikian, saya tidak berani percaya bahwa saya dapat menghancurkan Dewa Ilusi Gu. Dan para dokter, pencapaian Paman Chu dalam teknik pemindahan kehidupan dengan jarum emas jauh lebih unggul dari saya. Jawab Kiao Changsheng sambil menatap Chu Chen dengan mata menyala-nyala. Hanya orang-orang berbakat seperti itu yang layak mendapatkan identitas 9 Tuan Muda Suan. Mo Xian juga mengerti mengapa Tao Luo Yun adalah adik laki-laki Chu Chen. Chu Chen mulai menulis. Mata Mo Xian tertuju pada kertas kuning yang ditulis oleh Chu Chen. Meskipun ia berspesialisasi dalam ramalan, cucunya Mo Wuyu telah menunjukkan bakat jimat sejak dia masih kecil, dan Mo Xian juga belajar banyak tentang jimat. Jika kamu tidak tahu cara menggambar jimat, kamu akan membuat hantu dan dewa tertawa. Jika kamu tahu cara menggambar jimat, kamu akan membuat hantu dan dewa berteriak kaget. Mo Xian merasa bahwa di toko kecil Xingluo, saat Chu Chen meletakkan penanya, terdengar suara guntur. Pukulan ini dengan jelas menunjukkan kemampuan jimat Chu Chen. Segera setelah Anda mulai menulis, Anda akan menyentuh misteri jimat itu. Mo Wuyu pernah melihat Chu Chen menggambar jimat 5 guntur kecil, tetapi ketika dia melihatnya lagi kali ini, dia masih terkejut dan takjub. Dia harus mengakui bahwa pencapaiannya dalam jimat sangat berbeda dari pencapaian Chu Chen. Tapi dia sudah dikenal sebagai jimat jenius. Bakat Chu Chen sungguh mengerikan. Tidak butuh waktu lama bagi Chu Chen untuk berhasil menggambar jimat Xiao Wu Lei. Chu Chen tidak menghentikan gerakannya, mengambil selembar kertas kuning lagi, dan dengan cepat mulai menulis. Setelah menggambar 5 jimat sekaligus, Chu Chen berhenti. Bisakah jimat spiritual ini digabungkan untuk menghancurkan Dewa Ilusi Gu? Mo Xian bertanya dengan tidak sabar. Semua orang di dunia seni bela diri berubah pikiran ketika mendengar tentang Dewa Hantu Gu dari Sekte Dewa Penyihir. Belum, Chu Chen berkata, kunci untuk menghancurkan Dewa Ilusi Gu adalah jimat penenang. Menenangkan jimat, Mo Wuyu berpikir sejenak dan berkata dengan bingung, kenapa aku belum pernah mendengarnya? Chu Chen tersenyum dan berkata, tuanku secara khusus menggambar jimat spiritual untuk menghadapi Dewa Hantu Gu. Hanya murid Jiuxuan yang memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Ada sedikit keinginan di mata Mo Wuyu, murid Jiuxuan. Itulah yang dia perjuangkan. Dia percaya bahwa suatu hari, dia akan bisa memuja 9 sekte misterius. Chu Chen duduk di samping dan memejamkan mata untuk beristirahat. Mo Wuyu dan yang lainnya tidak mengganggunya. Bisa dibayangkan jimat penenang yang akan digambar Chu Chen selanjutnya tidak akan mudah. Jimat 5 guntur kecil yang digambar oleh Chu Chen pasti bisa disebut jimat spiritual tingkat menengah. Mo Wuyu berkata, mungkinkah jimat penenang yang akan dia gambar selanjutnya adalah jimat spiritual tingkat tinggi? Dalam pengetahuan Mo Wuyu, tingkatan jimat meliputi kelas atas, kelas menengah,
dan kelas rendah, dan sebagian besar jimat termasuk kelas rendah. Jika Chu Chen benar-benar menggambar jimat spiritual bermutu tinggi, dalam hati Mo Wuyu, Chu Chen adalah ahli jimat. Adapun yang terbaik, Mo Wuyu bahkan tidak bisa memikirkannya. Sejauh yang dia tahu, kecuali para master Jiuk Xuanmen, tidak ada seorang pun di seluruh dunia seni bela diri yang bisa menggambar jimat spiritual terbaik. Setelah beberapa saat, Chu Chen perlahan membuka matanya, melangkah maju, membersihkan tangannya, dan mengambil pena. Pada saat ini, semua orang di ruangan itu memperhatikan bahwa aura Chu Chen telah berubah total. Ada suasana dingin dan serius di udara, dan mata Chu Chen setajam pisau. Pena itu seperti pedang, dan goresannya seperti pelangi pedang. Mo Wuyu menahan napas. Matanya bersinar karena kegembiraan. Itu memang jimat spiritual tingkat tinggi. Hanya jimat spiritual tingkat tinggi yang memiliki momentum seperti itu bahkan sebelum selesai. Di antara sekte Qi, ada beberapa orang yang bisa menggambar jimat spiritual kelas atas. Mo Xian menghela nafas, tapi Chu Chen bisa melakukannya di usianya. Masa depan Paman Chu tidak terbatas. Qiao Changsheng juga kagum. Mereka akan menyaksikan dengan mata kepala sendiri lahirnya jimat spiritual bermutu tinggi. Pada saat yang sama, telapak tangan saya selalu berkeringat, karena takut saya akan gagal secara tidak sengaja. Ketika jimat penenang selesai, Mo Wuyu bergegas maju dengan penuh semangat dan berkata, "Jimat spiritual bermutu tinggi, Chu Chen, kamu luar biasa." Chu Chen melirik Mo Wuyu dan berkata dengan tenang, "Ketika Sekte Jiuk Xuan merekrut murid, syarat pertama untuk merekrut orang ke dalam silsilah Fulu adalah menggambar jimat spiritual tingkat tinggi." Mo Wuyu tercengang. Mata Mo Xian juga sangat terkejut. Dia tidak meragukan kata-kata Chu Chen sama sekali. Tetapi kata-kata ini mewakili kekuatan mengerikan dari silsilah Jiuk Xuanmen Fulu. Hanya dengan menggambar jimat spiritual tingkat tinggi seseorang dapat menjadi murid 9 sekte misterius. Kondisi ini sungguh sangat keras. Pantas saja jumlah murid yang direkrut Jiuk Xuanmen setiap saat sangat kecil. Itu karena ambang batas yang ditetapkan oleh Jiuk Xuanmen terlalu tinggi. Ada 2 jenis murid di Jiuk Xuanmen. Salah satunya adalah murid dari dalam Jiuk Xuanmen. Cara lainnya adalah lulus berbagai penilaian dan menjadi murid Jiuk Xuan, serta memenuhi syarat untuk tinggal di Jiuk Xuanmen dan belajar dari gurunya. Yang pertama mengandalkan reinkarnasi, sedangkan yang kedua mengandalkan penebusan dosa. Xiao Wuyu, jangan terlalu optimis tentang jimat spiritual tingkat tinggi. Apa yang disebut jimat spiritual tingkat tinggi ini hanyalah awal dari jalan menuju jimat itu. Chu Chen berkata, saat kamu memasuki sekte Jiuk Xuan di masa depan, jika Anda memilih silsilah Fulu, Anda secara alami akan mengerti. Mendengar ini, mata Mo Wuyu terkejut sesaat, dan dia tiba-tiba sadar kembali. Maksudmu, aku punya kesempatan untuk menjadi murid Jiu Xuan? Tentu saja. Chu Chen mengangguk, percayalah pada bakatmu sendiri. Selain itu, jika tidak berhasil, aku akan membawamu ke sana dan mereka semua akan buru-buru membawamu. Bersambung.